Kalau saya melihat dari berita dan juga dari penjelasan Pak Panji Gumilang itu, saya melihat ada 3 ranah fikih sebetulnya yang mungkin perlu kita bahas. Pertama adalah terkait softnya yang dibikin renggang, tapi tanpa masker dan sudah ndak zamannya COVID lagi. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tadi ada perempuan di soft laki-laki, dan yang ketiga itu tentang rencana khotib Jumat dari kaum perempuan. Masalahnya adalah beralasan seolah-olah itu baik, bukan karena kondisi keterpaksaan, ya, tapi itu dianggap baik. Terkait soft renggang misalnya, itu bahkan menggunakan dalil dari Al-Quran, yakni dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini dijadikan dalil untuk softnya renggang, yakni wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Jadi kalau secara fikih sebetulnya soft renggang itu ya tetap sah, ya, sah saja sholatnya secara fikih. Tetapi secara sunnah, ya, ini sunnah muakkadah itu adalah merapatkan soft. Jadi kalau dianggap kemudian renggangnya soft itu lebih baik, ya jelas ini menyalahi sunnah. Apalagi kalau dianggap menggunakan dalil tadi, Al-Quran tadi, maka perlu kita lihat pemahaman ayatnya bagaimana. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan ayat ini bicara apa sih sebetulnya. Ya, walau pakai dalil, salah pasang dalil ini bahaya. Dan ini yang terjadi oleh Pak Panji Gumilang itu. Ayat ini bukan bicara soft solat. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Al-Hasan dan Yazid bin Abi Habib, ayat ini berkaitan dengan perang. yakni tafassahu fil majalis. Majalis di sini adalah majalisul qital, perang. Karena sahabat itu ketika dalam peperangan mereka itu berdesak-desakan ingin berebut pada barisan pertama, sehingga ya sahabat yang lain tidak diberi jalan untuk maju di barisan pertama. Kenapa demikian? Karena mereka itu sangat menginginkan yang terdepan menghadapi musuh dan mendapatkan mati syahid. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Hasan dan Yazid bin Abi Habib. Sementara menurut Muqatil, ayat itu juga berkaitan bukan untuk merenggangkan shaf. Ada sahabat Ashabus Suffah, ya, Rasulullah pada hari Jumu'ah itu melihat ini penuh sudah masjidnya ini. Sementara ada orang-orang, ya, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, ya, veteran perang Badar yang itu dihormati betul oleh Rasulullah, datang dan tidak dapat tempat duduk. Sehingga kemudian sahabat yang lain ini yang sudah duduk duluan ini tidak mau memberi tempat. Sahabat yang senior yang jasanya banyak dalam perang Badar tidak bisa duduk. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, ya fulan berdiri, ya, diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ternyata yang disuruh berdiri ini merasa tidak enak hati, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini bukan untuk menyuruh merenggangkan shaf solat, tapi tadi ada dua kondisi. Pertama dalam perang, yang kedua ini dalam kondisi orang harusnya dikasih tempat duduk, ya. Jadi sementara untuk shaf itu jelas Rasulullah katakan sabu sufufakum, ratakan, rapatkan shaf, sunnahnya begitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan, ya, perempuan di shaf laki-laki.